Ya, kembali lagi di NTV Podcast. Masih bersama saya Marco Tamubolon. Kali ini kembali lagi saya harus menggantikan posisi abang-abangan kita Bang Boy Noya yang lagi ada keperluan. Namun formasinya masih tetap sama, masih 3 orang seperti back timnas Indonesia, trio. Ada tentu saja Bang Roni Pangemanan, analis sepak bola yang sudah ternama lah dan cukup sibuk belakangan ini. Seminggu terakhir ini sibuk banget. Karena kita tahu ada timnas kemarin main di FIFA Series 2026 dan kalau kita lihat cukup banyak panggilan-panggilan untuk wawancara. Dan tentu kita akan ditemani juga oleh salah seorang narasumber. Ini teman lama juga. Ini saksi karir saya sebagai jurnalis sport. Yep. Dulu bermain di Persija Jakarta sebagai back, sebelumnya di Persik ya. PSB Bogor. PS Bogor. Yeah. Nah, terus back timnas juga. Yeah. Siapa lagi kalau bukan Mas Aris Sindarto. Apa kabar, Mas Aris? Baik. Yeah. Jadi, ya itu tadi kita minggu ini cukup dihibur dengan permainan timnas. Yeah. Ya Bang Ropan ya. Ada 2 pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis dan juga melawan Bulgaria. Kita menang 4-0 atau 4-0 lawan Saint Kitts and Nevis. Lalu kita kalah 0-1 dari Bulgaria. Tapi kita sebelum membahas ke timnas, ada kabar-kabar menarik juga terkait dengan Piala Dunia 2026, di mana ini sebenarnya cukup menyakitkan buat saya sebagai angkatan 90, seperti itu, yang di mana kita dulu sangat menggandrungi pemain-pemain Italia, sampai potongan rambutnya juga kita ikutin ya kan, bagaimana mereka bergaya, tren mereka diikutin, tapi untuk tahun ini mereka kembali gagal. Untuk yang ketiga kali secara beruntun lolos ke Piala Dunia. Yang ada 2 di sini, Bang Ropan dan Mas Aris ini, dua-duanya punya keterkaitan dengan Italia. Yang satu pernah menjadi saksi Italia terakhir juara ya, 2006. Dan yang satu lagi Mas Aris pernah tinggal di Italia waktu bersama timnas Barretti U17 ya? Iya. Dan di sini juga ada La Gazzetta, sengaja saya bawa biar memorinya kembali. La Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport. Nah, kalau kita lihat di sini ini koran ternama di Italia. Iya. Bayangkan ya pemirsa ya. Ini korannya aja segini tebal dan masih ada sampai sekarang. Iya. Sementara di era katanya koran udah mulai redup, di mereka ini masih ada dan tebal banget. Ini menjadi santapan di Italia bagi orang-orang tua yang di sana. Kalau bangun pagi tanpa pegang La Gazzetta dello Sport ada yang kurang. Makanya ini koran olahraga yang sangat dicintai di sana. Di sana, betul. Ada 2, Marco, sebenarnya. Ada Corriere dello Sport. Corriere dello Sport. Satu La Gazzetta, tapi lebih mengenai La Gazzetta dello Sport. Tebal gitu loh. Maksudnya ini nggak cuma berapa halaman sampai berapa ini? Ada dan warnanya tuh yang ada khas warnanya, ada khas sekali. Agak sedikit kusam tapi enak di mata. Agak pink-pink juga. Nah, dari medianya aja kita bisa lihat mereka tuh membahas bola itu dalam banget. Artinya Italia itu negara sepak bola memang ya, gambar negaranya aja sepatu nendang bola kan kalau kita lihat di peta dan seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan, 3 kali Bang Ropan mereka gagal ke Piala Dunia secara beruntun. Apa catatan Bang Ropan kalau kita lihat? Ya, tidak menggambarkan bahwa mereka ketika 3 kali ya boleh dikatakan ini hat-trick buat mereka. Ketika mereka itu kan sebagai salah satu tim juga yang pernah juara 4 kali, Marco. Jadi melegenda betul Italia. Tapi kalau melihat kesininya 2018 di Rusia, 2022 di Qatar, sekarang lagi dia gagal di Amerika, Meksiko dan Kanada, memang sangat disayangkan. Seakan-akan Piala Dunia ini selalu itu kurang enak. Ya, istilah makanan itu ada yang kurang. Karena satu ex atau mantan juara dunia itu tidak hadir. Itu yang agak kurang. Karena Italia kan semua orang pingin mendambakan Italia itu ada. Ya kalau sekarang orang bisa melihat ada Jerman, ada Prancis, ya, ada Brazil, ya, ada Spanyol, kan semua tuh ada Inggris. Tim-tim yang udah sering langganan Piala Dunia mereka tetap lolos. Tapi hanya satu tim yang mereka tunggu dengan gaya khas secara grendelnya. Permainan belakang sangat kuat yang tidak nampak di 3 Piala Dunia terakhir. Jadi itu yang agak sedikit menyedihkan memang. Terutama bagi pencinta Gli Azzurri. Ya, La Nazionale. Jadi sebenarnya siapapun, kita bisa mendukung, siapapun bisa mendukung negara-negara yang tampil di Piala Dunia. Tapi Italia ini punya tempat khusus di hati. Apalagi angkatan-angkatan 90 yang sempat menyaksikan Liga Italia lagi populernya di Indonesia. Dan ini menjadi kekosongan di Piala Dunia 2026. Dan tadi 3 kali, jangan sampai nanti jadi kebiasaan gitu. Jadi orang udah nggak mendambakan lagi Italia main di Piala Dunia karena udah keseringan nih. Jangan sampai 4 kali musim Piala Dunia berikutnya juga tidak lolos. Akhirnya orang melupakan Italia gitu. Tapi
sulit juga sebenarnya melupakan Italia. Padahal Marco ya, saya potong sebentar. Iya. Kalau melihat kan di zaman Mancini itu mereka juara di Euro kan? Euro, iya. 2020 terakhir kali ini Inggris kan main di Iya. Wembley. Iya. Sebenarnya itu masih tim yang bagus, tapi kemudian mereka gagal. Itu kan yang menjadi tanda tanya orang. Ketika jadi juara Euro mereka nggak hadir di Qatar Iya, kan? betul. Sekarang juga nggak hadir. Betul. Padahal dengan materi pemain kalau melihat secara kualitasan head to head dengan Bosnia itu jauh. Jauh. Secara Iya. peringkat juga mereka peringkat 12 dunia di FIFA kan Iya, jauh iya. dengan Bosnia. Ya Iya. kan bahkan Norwegia yang menyingkirkan mereka di kualifikasi itu juga agak jauh. Tapi Ya, kalau sangat jauh. lihat penampilannya sebenarnya bukan di masalah skill sebenarnya. Kalau menurut saya, tapi lebih ke mental sebenarnya. Mereka udah jarang memiliki pemain-pemain dengan mental juara. Ya kalau kita lihat zaman mereka berjaya kan ada Paolo Maldini di sana, ada Nesta, ada Cannavaro, semua kan pemain-pemain bermental baja gitu loh. Mau main di babak apapun, mau main di fase krusial apapun, mereka masih bisa menjaga ritme permainan yang menjaga skillnya seperti itu. Dan saya kira juga mereka sudah agak melupakan kultur mereka ya. Bagaimana dulu Italia terkenal dengan sistem grandernya ya. Pertahanannya, Karena, Catenaccio. Iya, apalagi kita dulu pernah di sana ya. Nah, boleh, menarik ini bisa cerita bagaimana sedikit. kita di 4 bulan pertama sama sekali nggak bisa main karena mereka sistem organisasi bertahannya Masya Allah rapat sekali dan kita hanya bisa bikin pelanggaran karena pressure mereka tinggi. Dan itu Bahkan hilang. dengan dulu yang mohon maaf ya dulu tuh Gio yang di sini katanya Maradona Indonesia di sana nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya karena pressure. Belum kontrol udah 2-3 orang datang. Iya. Dan begitu pula dengan tim Italia sekarang berbeda dengan zamannya Maldini, ya Baresi. Udah kulturnya udah beda ya. Memang mainnya sepak bola mereka pengen ngikutin tren yang modern tapi nggak sesuai dengan kultur mereka. betul sih ya. Berarti memang ada perubahan di sektor belakang. Benar nggak, Bang Ropan? Kira-kira kalau kita lihat. Kalau kita compare membandingkan ya antara lini belakang di terakhir mereka juara dunia ya 2006 itu memang jauh, Marco. Ya. Nggak ada lagi tuh zaman-zaman Maldini, Baresi, Costa Curta, Tassotti ya. Itu nggak ada lagi. Bahkan zamannya pelatih yang saat ini yang gagal, Gennaro Gattuso kan bagus pada saat itu. Sebagai box to box yang kuat. Nggak ada lagi Italia punya seperti Gennaro Gattuso. Saat ini mereka lebih stylish bermain tapi meninggalkan gaya lama mereka yang begitu strong, begitu kuat di dalam hal bertahan. Grenell mereka kan Italia terkenal. Sekarang kelihatan sekali agak rapuh cara bertahan mereka. Nggak ada lagi. Nesta kan ada Cannavaro dulu kan yang bagaimana bisa angkat trofi di Jerman. Saya melihat saat itu luar biasa mereka bermain ya. Tapi tidak lagi nampak di dalam 3 perhelatan terakhir di mana mereka di kualifikasi gagal dan sangat menyesakan kan. Bayangkan ya 2018 di Rusia itu mereka kalah dari Swedia. Iya. Yang secara head to head tuh Italia jauh. Nah 4 tahun kemudian mereka lebih parah lagi kalah dari Makedonia Utara kan. Iya. Dalam playoff dan semua terjadi di playoff. Ya. Sekarang juga ketika mereka disingkirkan di fase grup oleh Norwegia dan mereka kali playoff dan Bosnia lagi yang menyingkirkan mereka. Jadi memang kalau head to head seharusnya Italia ada di atas. Bahkan baru di 6 menit pertama Moise Kean sudah bikin gol kemarin kan. Sebelum di menit ke berapa 76 baru ada gol balasan dari Haris Tabakovic. Jadi saya pikir memang sebenarnya mereka layak untuk lolos, untuk menang. Ya, tetapi sekali lagi mental mereka kurang, cara bermain mereka tidak lagi sengotot sebagut kayak dulu, kuat sekali di dalam mereka bertahan. Terakhir mereka kelihatan bagus itu di Euro itu. Bagaimana mereka sangat baik kan. Tapi kesininya kalau melihat kemarin, karakternya akan hilang gitu. Karakter dari tim Liasuri itu sekarang udah seakan hilang gitu. Iya, saya berkaca ke pengalaman dulu lah waktu kita lagi masih main bola di zaman-zaman masih 90 itu, bahkan ada yang kalau kita lagi main biasanya kan jadi striker ya. Karena Italia saat itu lagi tenar-tenarnya milih jadi back. Enggak ini jadi back gitu, maksudnya jadi pilihan gitu karena kita melihat permainan Italia. Tapi memang untuk tahun-tahun ini memang memang mungkin tuntutan zaman kali Bang ya, karena memang sepak bola modern yang lagi berkutat di... Mungkin mereka ingin cara bermain dengan terbuka ingin main, tapi kan nggak cocok dengan DNA. Mereka bawa saja dengan khas gaya bermain mereka sebenarnya. Itu jauh lebih bagus. Ya, contoh misalnya Jerman paling takut ketemu Italia. Boleh sama ketemu lain tapi kalau sama Italia pasti akan mentok dia. Tapi kalau sekarang sudah nggak takut Jerman lawan Italia, karena Italia sangat memang menurun. Kualitas pemain mereka tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Lihat aja belakangnya, mereka nggak punya lagi seorang Baresi, Maldini, nggak ada sosok lagi memang yang kuat dan tentunya di Liga ini kan di timnas evaluasi juga buat tim Italia karena
kalau dilihat juga regenerasinya juga kurang bagus gitu loh. Ya, tapi sangat terpukul sih mereka. Ya, langsung ketua FIGC-nya, ketua Iya, PSSI Gabriele langsung Graffiani, mundur, ya. disusul sama siapa? Gianluigi Buffon. mundur juga sebagai ketua tim delegasi. Ketua delegasi Italia. Betul. Dan yang masih ditunggu nih Gennaro Gattuso nih. Kemarin Gennaro Gattuso belum mau ngomong soal masa depannya karena masih terlalu sedih katanya. Saya pikir dia akan ikut juga ketika Gabriele itu ketua FIGC di Italia mundur. Buffon juga mundur. Ya, nggak ada alasan buat pasti dia Gattuso akan juga untuk walaupun bertahan, tidak sepenuhnya untuk menyalahkan dia kan. Karena dia kan hanya meneruskan tongkat estafet dari Luciano Spalletti kan sejak Juni 2025 baru dia masuk ke sini, dan memang skuadnya kelihatan sekali. Memang kalaupun mereka lolos, saya nggak jamin mereka akan juara dengan kualitas bermain seperti ini ya. Betul. Kalaupun lolos akan melangkah jauh. Kan di kualifikasi 2 kali nggak bisa bikin apa-apa lawan Norwegia kan. Udah kelihatan sekali ya bahwa mereka memang sangat sulit. Belakang mereka kemarin belum apa-apa, Bastoni udah kartu merah yang seharusnya ya. Mau bagaimana? Ya, Italia ya sudahlah, kita relakan saja Italia tidak main di Piala Dunia. Tapi banyak pendukung Lia Suri sangat terpukul. Ya pasti kota negara Italia juga pasti akan sangat terpukul sih. Mungkin 3 kali soalnya. Kalau di demo. Iya. Kalau sekali sih masih, pas pertama kali mereka tidak lolos Piala Dunia juga udah rame. Ini 3 kali, yang ketiga kali hat-trick. Ini kebayang nggak negara yang kultur sepak bolanya mungkin Mas Aris tahu lah seperti apa sepak bola Italia karena pernah di sana. Tiba-tiba nggak tampil di Piala Dunia. Tapi bukan cuma Italia aja yang berduka ya. Pecinta sepak bola juga sebenarnya kehilangan seperti yang Bang Ropan katakan. Sangat kehilangan. Karena memang ditunggu-tunggu sebenarnya Italia ini. Karena ini tim yang berbeda kalau secara kultur bermain sangat berbeda dengan tim negara lain gitu. Iya, karena kan semua misalnya yang hadir mantan-mantan juara dunia ada, kemudian Italia hilang. Ya 4 kali juara mereka hilang. Ya, ini memang ada sesuatu yang nggak bagus di Piala Dunia kan. Tapi memang harus kenyataannya ternyata begitu, harus mau bilang bagaimana lagi kan? Gitu. Ya memang harus diterima ya, gagal di playoff dan ini kali ketiga. Dan kabar menariknya wakil Asia kira sudah ada satu lagi yang lolos, ada Irak. Luar biasa ya. Irak yang kita hadapi berapa kali Bang kemarin tahun lalu? 3 kali ya? 3 kali total 4 kali dengan Piala Asia. Piala Asia. Sama Piala Asia. Kalau di kualifikasi 3 kali. 3 kali. 2 kali di babak kedua, round 2. Dan 1 kali bermain di round 4 kan? Kita kalah 3 kali. Kalah 3 kali. Iya. Betul. Ya kalah 5 di Basra, kalah 2 di GBK, dan terakhir kita peningkatan yang bagus, kalah 1 di menit 76 kan? Zidane Iqbal yang bikin gol saat itu. Mestinya kalau kita draw kita bisa lolos itu. Harusnya kita yang gantiin mereka. Kalau lawan Bolivia, menurut Abang kita dengan kekuatan yang kemarin bisa, kalau Irak aja masih bisa lawan, pasti kan ada penambahan. Nggak mungkin kalau sekarang misalnya kita ketemu Bolivia hanya pemain seperti ini, pasti ada tambahan. Pasti ada banyak, mungkin bisa aja pas Castro datang. Banyak lagi akan masuk. Dia pelatihnya Graham Arnold ya. Yang kita tahan di Jakarta. Waktu lawan Australia kan. Dan mereka lolos sekarang ke Piala Dunia. Kemudian dia gara-gara lawan Indonesia dia dipecat. Lawan Indonesia dipecat dari Australia. Diambil sama Irak. Gantiin siapa? Jesus Casas ya? Iya. Jesus Casas out, dia masuk. Dan kita ketemu lagi di round 4. Lah kita kalah coba. Dan mainnya kan kita kan dengan mereka kan imbang gitu. Walaupun secara peringkat jauh kan. Ya kan masalahnya kemarin kan di 50-an peringkat. Di line up udah masalah Bang. Lawan Arab mungkin ada kemasalah. Lawan di Irak sudah Irak ada perubahan ya, betul. Karena Ridho udah masuk yang kan. Kita yang kaget ya. Iya, Ridho udah masuk lagi kan. Tapi sebenarnya kita kalau nggak ada gol itu sayang memang. Berarti menurut penilaian Bang Ropan, kalau kita kemarin bisa seri dan lolos ke playoff, kita masih bisa ke Piala Dunia ya? Masih bisa. Karena kan itu yang saya bilang tadi, kualitas pemain kita kan akan jauh berbeda. Ya tidak akan sama seperti di round 6, pasti akan ada penambahan 2-3 lagi akan masuk. Karena ini sudah bicara untuk tiket lolos Piala Dunia. Sudah harga diri buat Indonesia kan. Udah semakin dekat dengan target gitu. Ya Bolivia bisa lah ya. Bisa. Lebih all out lah. Tapi udah lewat. Dan 90% pemain yang main lawan kita itu main kemarin lawan Bolivia. Iya kan, main semua tuh. Sayang sekali, tapi ya sudahlah, kita relakan saja. Kita ya sedikit lah soal Jepang. Jepang juga kemarin tampil cukup baik waktu di ini ya, apa namanya? Uji coba. Setelah ini. Inggris. Di kandang Inggris. Jangankan Inggris, Brasil aja kalah kok sama mereka. Nggak bisa bikin apa-apa. Jadi kalau mau compare dia lebih bagus jauh dibandingkan dengan Korea. Iya. Karena sekarang ya. Bukan cuma Brasil juga, Jerman juga kan putus. Lawan Jepang di Piala Dunia kemarin. Spanyol juga yang juara Eropa, Spanyol putus juga. Kalah kan? Di Piala Dunia nanti kira-kira Bang?
Jauh. Oh, ini berbahaya. Jepang berbahaya Saya dengan kira kualitas Jepang pemain. bisa berbicara di lolos grup lah. Karena kita lihat terakhir lawan Inggris juga cepat sekali main dari kaki-kaki, cepat counternya, terus finishingnya juga sangat-sangat indah Kita gitu. sangat mendambakan lah timnas kita mainnya kayak Jepang ya. Iya. Ya semoga. Asia kan, sama-sama Betul. Asia. Iya. Kan kita sudah Jaisha sudah dapat pelajaran penting kemarin kan kawan-kawan Ya, jika- dalam 2 pertandingan 6-0 di sama putaran ketiga kan Iya. di Jakarta 4 kan. di Jakarta 4, di sana sikat setengah lusin. Iya. Ya, ini kita juga masih berbicara tentang Piala Dunia, tapi ini Piala Dunia cukup jauh ya, 2030 lah. Oh, Kita kan mau 30. ke arah sana kan. Kita Iya. ini yang 2026 ya kita udahlah, kita relakan saja. Kita kemarin melihat kesan pertama John Hartman bersama timnas lah. Nah, sebenarnya kan udah banyak lah, Bang Ropan udah bolak-balik kita lihat ngomong tentang timnas ini, tentang permainan di 2 pertandingan itu lawan Saint Kitts and Nevis, lawan Bulgaria. Tapi ya kita pengen tahu juga catatan Bang Ropan, kira-kira kesan pertama John Hartman bersama timnas. Kalau mungkin lawan Saint Kitts ya biasa aja ya. Ya, Nggak ada sesuatu karena John Hartman juga memainkan starting 11 dia dengan seperti coba-coba aja karena Ya. dia tahu kan kualitas kita kan peringkat jauh dan dengan siapapun dan itu yang dia lakukan kan di belakang mau tampil siapapun bisa dia mainkan, di tengah Jordi Amat juga bermain ya dia banyak lah dia memberikan kesempatan kepada Donitri, Beckham Putra, Ya. suatu hal yang sangat bagus ya kalau bisa dilihat hasil start yang oke, tapi memang belum memuaskan secara permainan. Secara permainan. Kalau melawan Saint Kitts, ketika melawan Bulgaria, ya saya berpikir bahwa kita yang lebih pragmatis bermain, akan melakukan counter attack, tapi ternyata kita lebih penguasaan bola kan. Ya. Bulgaria yang dipaksa untuk lebih bertahan melawan kita. Ya. Dan ada yang menarik menurut saya bahwa penempatan Ole Romani kan berbeda dengan sebelumnya. Kalau dia kan sebelumnya nomor 9, menunggu umpan-umpan, Iya. tetapi Ramadan yang ada di depan, dia berdiri di belakang dan itu kan bagus. Ya. Ketika lawan Saint Kitts kan bagaimana peran dia kan baik sekali dengan 2 assist dia ke Beckham Putra, Ya. yang ada brace dari Beckham, 1 gol dari dia. Tapi kita tahan dulu, Ya. karena kita mau break dulu. Oke. Kita akan kembali setelah yang satu ini.